Halo teman-teman semuanya, kali ini aku lagi mau bahas episode spesial dari Nobita dan Doraemon. Bukan episode spesial dari TV-nya, dia bilang spesial, tapi buatku ini episode yang paling spesial dari film Nobita dan Doraemon, yakni episode Mesin Pengulang Hidup Manusia. Saat itu aku nonton ngasal aja, nonton film Nobita sebagai teman makan kalau nggak salah. Dan akhirnya aku nemu episode tersebut dan ada hal yang aku petik dari episode tersebut gitu, pembelajaran yang bisa aku ambil. Kalau kamu tahu ya, bahwa Nobita kecil itu pinter banget. Tapi kenapa sih makin gede dia malah dikenal sebagai anak yang malas dan gak bisa apa-apa? Tentu dia selalu ngandelin Doraemon, which is temennya, ngeluarin banyak hal dari kantong ajaibnya lah. Kenapa sih? Tahu gak sih alasannya kenapa? Nah, padahal ya kalau kita lihat flashback lagi, Nobita kecil itu cepet banget nangkep pelajaran, kreatif, bahkan punya rasa ingin tahu yang tinggi banget. Tapi ada satu hal yang bikin semua potensinya itu berhenti di masa sekarang, yakni Nobita itu berhenti belajar. Dia ngerasa udah bisa, dia udah ngerasa cukup dengan keadaannya dan mulai berpuas diri lah. Udah ngerasa kayak gak perlu lagi buat nambah pengetahuannya karena udah lebih dari anak-anak seusianya pada saat tersebut. Nah, ini sering banget loh kejadian di dunia nyata. Banyak orang yang pintar di awal tapi akhirnya tertinggal karena berhenti tumbuh. Ingat, tertinggal karena dia berhenti tumbuh, bukan karena dia tidak bisa memupuk diri untuk tumbuh. Oke. Karena rasa puas diri itu halus banget teman-teman. Kadang kita gak sadar kalau kita udah gak berkembang. Dengan merasa berpuas diri, kadang itu jadi belayan yang paling ampuh bikin kita berhenti buat berkembang. Misalnya aku kasih contoh, kita dulu itu rajin banget nih belajar bahasa Inggris, baca buku, ikut lomba. Tapi setelah ngerasa aku udah bisa, kita malah berhenti. Kita pikir kemampuan itu bakal ya tetap sama, padahal enggak. Otak, skill, bahkan zaman dan masa, kemampuan semuanya itu kayak otot, kalau nggak dipakai lagi ya tentunya akan melemah. Susah lagi buat dipakainya, harus ulang lagi dari awal, harus menentukan lagi startnya dari sebelah mana yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Dan Nobita ini adalah cerminan dari banyak diri kita di waktu dulu ataupun masa sekarang, yang sebenarnya itu padahal kita punya potensi yang besar, tapi terlalu nyaman dengan bantuan, dengan kemudahan, dan dengan hasil kecil yang udah bikin puas. Jadi pelajaran dari Nobita itu sederhana banget sebenarnya. Bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mau belajar lagi. Siapa yang mau tahan dengan rasa bosannya belajar. Siapa yang paling tahan dengan rasa bosannya mengulang dan belajar hal yang sama terus menerus. Karena dunia itu gak berhenti buat berubah. Kita malas, dunia tetap berjalan. Kita udah lelah banget, udah ngerasa capek, dunia juga tetap berjalan dan tidak berhenti sesuai dengan kemauan kita. Dan satu-satunya cara supaya kita gak ketinggalan adalah ya terus untuk belajar. Mungkin sekarang kamu ngerasa aku bisa segini udah cukup nih. Untuk masa sekarang ya cukup doang segini sampai batas A, batas B, batas C. Tapi coba deh tanya lagi ke diri sendiri. Kalau aku terus belajar, kira-kira aku bisa sejauh apa ya? Dapat poinnya? Oke. Jadi jangan jadi Nobita yang berhenti di tengah jalan. Jadilah Nobita kecil yang haus ilmu dan penasaran sama dunia. Oke, kalau kamu suka topik-topik kayak gini, obrolan seputar film ataupun yaping-yaping lainnya, boleh banget untuk di like video ini, di komen jika ada yang mau ditanyakan atau mau request mungkin topik-topik tertentu. Jika kalau mau terus dapat notifikasinya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih semuanya, semoga jadi manfaat. Bye-bye.